Oke, selamat malam ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau coba untuk belajar Kubernetes ya teman-teman. Yang dimana saya akan menggunakan Micro K8s ini ya. Karena yang saya baca itu si Micro K8s ini environment-nya itu lumayan mirip sama Kubernetes teman-teman. Nah, mungkin bisa kita mulai aja ya langsung. Pertama kita bisa install ini teman-teman. Nah, ini bekas saya ya. Tadi error teman-teman. Jadi saya install ulang aja sekalian kita bikin videonya. Nah, kita install aja teman-teman. Nah, ini mungkin saya stop aja ya ketika sudah selesai instalasi teman-teman. Jadi ketika sudah nanti saya kembali ya. Oke teman-teman, ini udah selesai install ya. Jadi saya udah instalasi nih. Jadi sebelumnya saya niatnya itu pengen dua node ya teman-teman. Saya udah nyoba itu di tengah video. Tapi karena laptop saya nggak kuat ya, jadi dia nggak korup gitu teman-teman. Karena berat banget gitu untuk jalanin ya. Saya baca-baca itu minimalnya itu 2 GB gitu RAM-nya, terus yaitu 2 yang saya baca untuk penggunaan Micro K8s ini ya teman-teman. Jadi itu bikin error, dan ketika itu juga saya sempat tanya AI juga sih kenapa error yang di permulaan tadi ya. Itu gara-gara saya shutdown paksa katanya. Jadi si Micro K8s ini sudah jalan, tapi ketika saya matikan paksa ya, jadi dia kayak semacam, karena dia kan sudah di video saya yang pertama itu yang error itu dia ini teman-teman sudah 2 node ya. Jadi satu cluster ada master sama worker teman-teman. Ketika berat ya restart terus masuk lagi error jadinya. Jadi kita pakai satu aja nih. Karena sama aja ya untuk servisnya. Nah, sekarang teman-teman bisa ikutin ini aja nih untuk proses instalasinya ya. Sekarang kita bakal bikin si ini ya, masukin nih user si Micro K8s ini biar kita nggak perlu sudo Micro K8s kubectl get pod misalnya kan, jadi nggak perlu pakai sudo teman-teman. Ini kerekam nggak? Rekam ya, 2 menit, let's go. Nah, ini kita ubah dulu usernya ya. Terus kita buatkan foldernya nih teman-teman. Untuk saya baca-baca itu sih ini folder konfigurasi Kubernetesnya ya teman-teman. Kita kasih izin juga nih, kita ubah izin ya, biar si ownernya ini bisa akses. Karena ini owner yang tujuin. Nah, katanya kita perlu masukin ulang session ya teman-teman. Berarti kita keluar ya, kita connect lagi, cmd. Terus kita SSH, ini user kita, catatan saya, kita ambil IP kita ya. IP-nya ganti-ganti, jadi saya copy saja teman-teman. Sekarang kita udah masuk ya ke dalam Kubernetes. Apa katanya, check the status Micro K8s has build command to display status during installation. You can use apa nih, ready flag provide Kubernetes service initially. Oh, jadi ini masih diproses ya teman-teman, kita tunggu aja nih untuk statusnya. Ini harusnya muncul lognya. Bisa kita tunggu aja teman-teman. Kalau ini agak lelet mungkin gara-gara cuma saya kasih 2 GB aja ya untuk VM-nya ini teman-teman. Nah, mungkin kita tunggu ini sampai selesai ya. Jadi saya skip aja teman-teman sampai selesai ya, nanti saya kembali lagi. Oke teman-teman, ini udah saya cek ya, udah selesai nih. Jadi karena kita punya pakai satu node aja ya, jadi dia gak ada high capability-nya nih teman-teman. Nah, terus ini ada addon-addon yang bisa kita nyalakan ya. Ada DNS, ada HA cluster, ada Helm ya. Helm ini buat nambahin repository teman-teman. The dashboard, GPU, Inggris ini buat HTTP ya nanti. Terus ada Metal LB, ini kalau nggak salah itu ngasih IP gitu teman-teman. Apa nih katanya, core load balancer for Kubernetes cluster gitu katanya. Matrix server, kita nggak perlu dulu ya, ini ada registry juga, ada storage ya. Kita karena ini masih baru ya, saya juga masih nonton YouTube gitu untuk proses belajarnya ini teman-teman. Mungkin kita bisa coba get node dulu ya. Jadi ini akan menampilkan node ya, harusnya ini cuma satu nih, karena cuma ini ya node yang kita punya.
kita kopas ya. Nah sekarang kita coba, nah ini udah muncul ya teman-teman, DAOS 2 ya, ini hostname dari PM kita nih, DAOS 2 di sini ya. Nah ini kita login sebagai DAOS, permission denied katanya. Sekarang kita bakal coba apa nih? Service belum ada juga sih harusnya. Nanti kita untuk deploy sama servisnya itu menggunakan manifest ya teman-teman, atau orang biasa bilang itu YAML ya. Nah ini juga belum masuk ya. Coba sudo micro k8s kubectl get spc gitu, singkat. Nah ya berarti belum ya ini untuk usernya. Aduh, padahal kita udah jalanin nih, kenapa tuh? Coba ya, kalau udah kita ubah nih satunya, kayaknya ini nggak saya enggak ya. Coba kita coba lagi ya, micro k8s terus get not aja deh. Oh nggak pakai ini, lupa kubectl ini basicnya masih ya, permission denied nih. Home kube kita coba berbeda. Sekarang kita coba lagi komen yang ini, masih sama ya teman-teman, terus pakai sudo ya, padahal kita udah ikutin nih. Katanya create group to enable which saya juga udah ulangin ya untuk bikin usernya ini. Saya udah bikin juga folder kubenya ya, ini udah bisa teman-teman pakai kube ya, pakai kubectl, berarti ini udah bener nih folder kubenya. Tinggal di bagian user mode ini, kenapa yang nggak bisa? SU ini menjadi user root ya. Coba kita jadi root aja deh biar enak. Nah ini kita udah jadi root teman-teman. Kita coba micro k8s terus kubectl gitu, get not ya, masih kosong. Nah ini sudah selesai teman-teman, jadi kita udah bikin node ya sebagai node-nya ini. Jadi node ini apa sih? Node ini semacam ini teman-teman, kayak ini kan PM ya, semacam kayak node gitu. Kayak gimana tuh maksudnya? Kayak node itu kan kalau kita di ini ya, kalau di Proxmox itu kan node itu satu PM ya, menurut saya gitu sih. Jadi ini PM ya, kalaupun kita nambah nanti kita menggunakan micro k8s kube added node, itu kan kita nambahkan PM lain tuh. Jadi mungkin si node ini adalah PM-nya ya teman-teman. Dan ini udah ready ya statusnya. Nah sekarang kita bakal coba apa nih, kita ikutin aja ya. Nah ini kan sudah ya. Nah untuk deploy ya, kita deploy-nya itu gini aja teman-teman. Kita pakai, coba saya bikin mkdir minp gitu, nama foldernya apa ya, Kubernetes gitu aja, Kubernetes gitu. Terus kita ls ya, nggak muncul. Kita gini aja teman-teman, cd Kubernetes. Kita bilangin foldernya itu di mana. Nah sekarang di sini kita bakal bikin ya beberapa service ya. Jadi kita bakal bikin deploy. Kebetulan saya udah ada kodenya ya. Ini koman-koman yang kita nggak pakai ini ya. Ini sebenarnya ada nih. Jadi kita bakal bikin ini aja teman-teman. Kita akan pakai manifest ya kalau kata orang itu. Nah pertama kita bakal bikin deployment-nya nih, nano deploy YAML gitu. Dan kita kopas aja teman-teman. Jadi di si Kubernetes micro k8s ini ada beberapa kain nih teman-teman.
Pertama itu ada deployment ya, dimana ini seperti namanya ngedeploy. Terus ada juga service. Service itu ada 3 nanti teman-teman. Ada cluster IP, yang dimana cluster IP ini adalah IP yang dipakai di dalam cluster teman-teman. Terus juga ada juga di dalam service itu ada lagi node port gitu teman-teman. Node port itu biar bisa nge-expose cluster IP yang di dalam ataupun kontainer yang di dalam port itu, agar bisa keluar teman-teman ke dalam host ya, di port forwarding gitu. Terus ada Metal LB, saya belum search sih sampai sana. Katanya itu dipakai di AWS ya, atau di Google Cloud teman-teman. Nah ini metadata. Terus di sini kita kasih nama ya teman-teman. Jadi ini nanti masuknya si deployment ya. Jadi nanti ketika kita mau ngecek nih, jadi kitanya micro K8s kube CTL get deploy gitu. Jadi munculnya nanti ini. Terus kita speknya ya nih, kita bakal bikin 3 replika nih teman-teman, 3 kontainer ya. Replika ini seperti namanya replika atau cerminan atau apa ya, cerminan sih. Nanti ini jadi 3 teman-teman. Jadi dia akan menstabilkan selalu agar selalu 3 gitu. Match label ini labelnya teman-teman Nginx harus sama ya, ini berkaitan nih keduanya teman-teman, match label dan ini. Jadi kalau di sininya Nginx 1, di sini juga Nginx 1 nih. Terus baru kita spesifikasikan kontainernya gitu, kayak container name-nya, terus Nginx-nya. Nah, yang saya lihat di YouTube itu ya, saya nontonnya video Mas Aji Yudiantoro gitu. Si image ini bisa kita ubah nih teman-teman. Karena si 125 mungkin ya. Nanti kita ubah juga 126, karena kalau kita pakainya servisnya replika itu SR, dia nggak bisa ngubah ininya teman-teman, image-nya ya. Jadi nggak bisa rollback atau nge-update gitu. Terus kita juga kasih container portnya itu 80 ya teman-teman. Sekarang kita bakal coba apply ini teman-teman, micro K8s gitu. Kube apply kube CTL. Kube CTL apply min app, nama filenya apa gitu. Kita deploy .yml gitu. Nah ini coba kita micro K8s gitu. Terus kube CTL get port min o white gitu, kita bakal cek. Nah dia bikin 3 teman-teman, ini masih proses untuk ini ya, creating. Jadi dia ngebuat kontainernya dulu, terus dia nanti kayak ngepastiin gitu ini udah healthy belum. Kalau nggak healthy nanti dibuang, terus bikin lagi teman-teman. Itu kerennya si Kubernetes ini ya. Ini Minway harusnya kita coba. Ini untuk melihat prosesnya teman-teman. Ini dia masih bikin ya. Jadi si ini teman-teman, si potnya ini ya. Jadi pot ini apa sih? Pot ini adalah kayak tempat atau service ya jatuhnya. Nah service mungkin ya, karena kan dia bagian dari deployment itu kan service juga tuh. Bukan service juga sih, kayak sistemnya itu ya bekerja kan di Kubernetes itu ada Ingress itu buat HTTP itu. Terus ada juga Persis Volume kalau nggak salah itu buat database, buat jadi penyimpanannya teman-teman. Terus ada lagi deployment ini ya, buat nge-deploy aplikasinya. Terus juga ya mungkin, tapi fungsi pod ini ya teman-teman, fungsinya itu adalah dia akan menampung kontainer ya teman-teman. Jadi kontainernya ini dibuat nanti di dalam si pod nih teman-teman. Ini kita tunggu ya proses creating. Lumayan agak lama karena memang laptop saya nggak terlalu bagus juga ya. Kalau lama kita tunggu aja nih, mungkin kita skip dulu ya sampai dia selesai membuat kontainernya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini udah jalan ya teman-teman. Jadi dia sudah bukan lagi masih kan ini ngebuat tadi ya. Nah kan kita sudah mendeskripsikan sebelumnya untuk si replikanya ini 3 ya teman-teman. Nah ini ya. Jadi dia karena kita bikinnya 3 ya, jadi ini ibarat katanya high capability-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada error dibuang, nanti dia bikin lagi teman-teman. Ataupun kita hapus, nanti juga dia bakal kembali lagi nih. Jadi dia bakal ibarat kata itu nge-stay ya 3 high capability-nya itu teman-teman. Jadi ketika satu down masih ada tuh duanya lagi, itu pun nanti ketika down dia bikin lagi teman-teman. Jadi kayak seakan-akan nggak ada habisnya gitu. Ini harusnya udah selesai ya. Terus kita
Micro K8S gitu, terus Kube CTL, lihat portnya harusnya sudah muncul ya. Nah, kita minwe aja deh, minwe ya, biar kelihatan semua gitu. Nah, sekarang dia juga kalau teman-teman pakai 2 node ya, ada master sama worker gitu. Nanti dia juga bisa pindah ke lain-lain teman-teman, atau teman-teman punya dua ini punya 3 atau lebih ya, banyak node. Jadi itu disebar teman-teman, nggak di satu gini doang. Kan punya kita satu aja ya. Ini jalan juga cluster IP-nya teman-teman. Nah, ini nggak bisa kita buka ya, kita nggak bisa ngakses pakai ini teman-teman. Pakai apa sih namanya nih? Pakai cluster IP ya. Coba kita buka di Google. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, Nginx-nya nggak bisa diakses gitu. Karena itu IP cluster, IP yang di dalam kontainernya teman-teman. Nah, cara untuk aksesnya ini gimana sih? Ya, cara untuk aksesnya itu teman-teman bisa menggunakan service namanya Nodeport teman-teman, atau teman-teman pakainya apa tadi lupa saya. Ada cluster kan ya, ada Nodeport sama Metal LB. Itu di cloud sih teman-teman. Jadi ini masih IP public gitu ya, kalau saya baca gitu. Saya belum nyoba juga ya di cloud karena mahal banget itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan bikin, kita cek ini aja dulu deh. Kan kita nggak tahu nih dia udah jalan atau belum. Kebetulan describe pot, kita coba ya. Kalau nggak salah gini deh nama potnya. Jadi kita mau ngecek nih, bisa nggak? Nggak bisa ya. Ini buat ngetes semua settingan ya teman-teman, buat ngecek nih. Kan kita sebelumnya itu ngedeskripsiinnya, kita cek dulu nih bener nggak yang kita bikin sesuai deployment teman-teman. Kalau replikanya kan udah bener nih, kita sudah bikin 3 ya tadi, seperti yang di atas ini kan 3 yang running nih. Nah, ini kita perbesar aja teman-teman. Nah, ini pakai AI ya saya bikinnya, karena saya belum terlalu paham banget buat ngetik mandiri gitu, jadi saya pakainya AI teman-teman. Di sini nih kita ubah tadi ya jadi 125 gitu. Nah, kita cek lagi ya untuk settingan kita. Nginx namespace-nya default masih ya, kita belum pakai yang namespace ini. Dia berada di node 2, dapat IP ini ya 10.138.108. Ini IP node kita teman-teman. Terus dia ada apa nih ya, IP clusternya ya, controller di Nginx deploy, kontainernya nah bener ya, ini 125 teman-teman. Terus kita juga portnya bener ya, image-nya dia ngambil dari repositorinya si Docker teman-teman. Terus ready, ya udah bener sih ini teman-teman. Coba kita cek lognya ya, Micro K8S gitu. Terus Kube CTL logs kayak gini ya. Coba kita tes. Nah, mana ya di atas tadi? Saya agak belum terlalu terbiasa ya, karena baru 2 hari kalau nggak saya nonton belajarnya itu dari video Mas Aji Dewantara gitu. Nggak bisa ya, jadi ini mirip-mirip Docker ya, karena kata beliau juga memang mirip-mirip Docker gitu. Nah, ini udah jalan ya teman-teman, apalagi yang satunya tuh. Coba kita cek semua ya. Jadi sebenarnya si replika ini dia bisa tahu teman-teman. Si bagusnya si Kubernetes ini ya, environment-nya itu dia bisa tahu kalau si kontainernya itu rusak, dia bisa bikin baru teman-teman. Itu kerennya ya. Nah, ini kan jalan ya satu ya, kita Micro K8S, Kube CTL, Gitpod, and all white. Kita coba cek satu-satu ya teman-teman. Ini harusnya healthy ya. Ini bisa semua nih. Nah, jadi dia kalau error teman-teman dia bisa memperbaiki sendiri ya. Coba kita cek satu lagi deh, Micro K8S gitu, terus Kube CTL ya, Kube CTL, terus logs, terus nama kontainernya. Oke, ini juga sama, udah aman ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kita hapus ya, karena saya nonton di video Mas Aji Dewantara itu katanya kontainernya itu kalau dihapus kembali teman-teman, dia bikin sendiri gitu. Kita pakai kode yang sebelumnya aja, getpod. Coba kita Micro
Micro K8S, terus Kube CTL, delete ya, bisa gini kan ya, coba pas salah gitu komennya, emang gini aja nih. Delete, mungkin gini ya, delete portnya yang mana gitu ya, Nginx. Nah ini dia dihapus ya teman-teman, tapi waktu kita coba jangan. Nah ini masih ada ya teman-teman, kayaknya dia bikin lagi deh. Yang dihapus itu yang mana? Yang F5CB9XKM. Nah ini dia nah ini yang teman-teman, ini yang baru dibikin ya. Dia ngegantiin si ini teman-teman, ngegantiin si yang ujungnya ini, yang permulaannya 56 ya, ini baru restart nih. Jadi dia memang dijaga oleh si deploymentnya itu ya, kan kita udah ngejelasin, bukan dijaga deployment tapi dijaga si replikanya teman-teman, karena si deployment itu bisa menggunakan replika gitu teman-teman. Jadi ini kalau kita hapus ataupun kita error, dia bikin lagi teman-teman, keren banget ya. Jadi 100% sistem kita tuh ada hack capability-nya gitu, kena jaminan ya. Terus sekarang kita perlu service ya. Nah ini kan masih Micro K8S, CTL gitu, terus get SPC gitu, ini singkatan ya, service. Nah ini belum ada service ya teman-teman, kita nggak bisa nggak bisa akses Nginx-nya teman-teman. Makanya itu kita perlu service nih. Service yang kita pakai itu apa? Kita bakal pakai ini teman-teman, service tip kita akan pakai kainnya itu apa? Kainnya itu adalah service teman-teman. Mana service-nya itu yang kita pakai nanti adalah si node-port, yang mana dia bisa ngebiarin nge-port forwarding ya si kontainer di dalam itu, yang di dalam cluster ini kan dia IP cluster nih, bukan IP cluster ya. Nanti kita akan port forwarding keluar, jadi dia bisa diakses menggunakan IP dari node ini teman-teman. Nah sekarang kita bikinkan aja ya manifestnya nano SPC gitu, SPC YML gitu. Kita kopas, apa tuh error, kita cek lagi ya. Nah ini application nggak apa-apa, ini opsional sih, apa yang ini teman-teman, application. Yang penting itu ini service-nya, kita pilih kainnya apa. Tadi itu kan yang di atas itu deployment-nya, dimana dia berfungsi untuk membuat kontainer gitu ya. Terus di sini kita akan menggunakan service, kita akan menggunakan kain, bukan service. Kain itu macam-macam ya teman-teman. Ada deployment, ada ingress, ada service, ada PPC kalau nggak salah itu ya, yang volume itu, yang bikin jadi storage-nya gitu teman-teman. Jadi kalau ini kan kita kalau nge-kerja ini kan, kalau mati gitu atau si node-nya itu si kontainernya itu diperbarui gitu. Tadi kan kita hapus tuh, restart dia nggak ada datanya teman-teman. Restart ya, jadi kayak install ulang gitu. Kalau pakai volume itu bisa datanya nempel gitu. Nah di sini service-nya kita service-nya itu Nginx ya namanya, jadi nanti kita bisa get SPC muncul nanti ini. Terus speknya apa, tipenya kita pakainya node-port teman-teman, up-nya apa, up-nya Nginx ya, seperti yang di deployment tadi. Port yang dipakai itu adalah port 80 ya. Nah nanti portnya itu akan berubah menjadi, yang diekspos itu adalah 3007 ini teman-teman. Nah sekarang kita bisa coba untuk jalanin ya teman-teman, Kube CTL, apply nama pilihnya nano SPC gitu, nano titik SPC YML gitu ya, nano SPC YML, SPC titik YML teman-teman, maaf ya. Nah ada error tuh, apa di 2 katanya. Coba kita cek, kayaknya ada di sini dah. Katanya ini ya, up version, coba kita cek. Dia itu di line 2, berarti nano plus, mana ya plus, min 2 gitu. Line 2 error katanya. Nano apa ya, saya bisa ya nano kan buka
nano plus 2 itu yang di mana? Yang di spc.yml gitu. Nggak bisa ya? Ini kayaknya salah ya kodenya nih. Coba kita cek ya apa spc. Gimana katanya salah? Servisnya ini yang berwarna putih nih, mencurigakan. Kita tutup nih. Kayaknya itu sih penyebabnya. Coba kita cek ya. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, sekarang kita micro K8s, terus kube CTL get SPC gitu. Apakah dia udah muncul ya? Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Sekarang kita bisa akses dia di port 3007 nih. Ini Nginx ya. Kita juga cek ini dulu deh, micro K8s itu, terus kube CTL git deploy gitu, kita cek ya. Nah, ini punya kita tadi ya. Enggak, lupa saya kasih tahu teman-teman. Buat ini aja sih info aja. Sekarang kita bisa akses ya. Yang aksesnya itu kita menggunakan IP node-nya teman-teman. Karena kita nggak mungkin pakai ini kan, ini di dalam teman-teman. Berarti kita pakai IP dari si ini kita teman-teman. Si node kita ya. Yang ini kalau nggak salah IP. Kita pakai IP node. Oh, harusnya saya disable dulu ya servisnya. Buat nunjukin kalau 3007 tadi ya. Katakan yang sebenarnya. Nah, ini udah bisa ya, salah tadi. Ini udah jalan teman-teman untuk si servisnya ya. Coba kita kayak apa ya? Kita disable deh. Nah, gimana ya, aku cek dokumentasi, aku lupa komennya teman-teman. Bentar ya. Oke teman-teman, aku kembali. Ternyata itu nggak bisa di stop ya gitu. Ternyata dia harus dihapus teman-teman. Micro K8s gitu. Nah, micro K8s terus delete SPC gitu. Yang mana katanya yang deploy ini ya. Ini jangan. Yang ini nih. Bisa gini ya. Salah nih. Salah komennya, aku cek lagi teman-teman. Bentar ya. Ini teman-teman nggak pakai kube CTL aja. Di urutan itu micro K8s, kube CTL, delete. Katanya apa yang di delete? Service, terus nama servisnya. Nah, ini udah di delete ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Terus kube CTL jangan lupa, lalu kita get ya karena kita mau cek SPC service. Nah, ini udah nggak ada ya teman-teman. Ini kita coba buka lagi, ini harusnya nggak bisa. Ini loading lama tanda nggak bisa gitu. Jadi gitu ya teman-teman kalau untuk si. Nah, kita apply lagi deh. Terus kita cek get SPC ya. Dia udah muncul lagi, kita coba lagi. Udah bisa ya. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja teman-teman, karena untuk pengetahuan saya baru sampai di sini ya. Saya masih perlu belajar lagi lebih dalam lagi teman-teman, karena ini cuma masih sekitar instalasi. Kita rangkum lagi deh. Ya. Nah, ini ya, jadi teman-teman bisa install aja nih. Ikutin terus teman-teman bikin ubah usernya. Entah kenapa saya nggak bisa nih, padahal menurut saya udah bener ya, menurut saya. Kita udah user mode. Dan sebelumnya ketika saya nyoba yang 2 node ya teman-teman, itu bisa aja kok ini saya perlu sudo gitu, harus sampai root ya saya tadi itu bahkan biar bisa akses. Mungkin nanti saya coba pikirnya kenapa. Terus teman-teman bikin folder ini buat isi konfigurasi kube CT, kube-kubeannya itu teman-teman. Terus dia dikasih owner ya biar bisa mengakses gitu user kita saat ini ya, ini owner nih, user. Terus katanya you also need to re-enter session for group update to take place. Di refresh-nya katanya. Tapi sudah saya refresh tetap nggak bisa tadi, aneh juga. Teman-teman bisa inilah setelah teman-teman install, teman-teman jangan jalanin seperti ini ya, atau get node, get service, teman-teman langsung ke sini aja dulu pelan-pelan. Teman-teman ke micro K8s status wait to ready ya. Nanti saya ada nggak ya? Saya clear ya. Sayang banget saya clear. Nanti muncul ya di situ kalau teman-teman pakainya 2 node,
nanti muncul high capability-nya ya. Jadi jadi si potnya itu nanti kalau satu node itu down bisa pindah teman-teman, keren ya capability. Nah ketika teman-teman sudah selesai ini muncul ya kayak sudah ready jalan gitu, ada nanti lognya. Teman-teman bisa coba-coba dulu untuk ngetes. Alhamdulillah. kubectl Micro K8s kubectl get node gitu untuk melihat apakah node teman-teman ini udah terdaftar gitu. Coba kita cek ya. Ada nggak ya? Get node gitu. Nah, kalau udah statusnya ready berarti sudah aman ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa buat service pot ya, macam-macam. Jadi tadi ada beberapa kind ya. Kind pertama itu ada deployment, di mana dia bisa deploy ya, semacam download image-nya, terus kita buka ini aja deh di sini ya. Nah ini, jadi di sini kita bisa ini juga teman-teman. Nah ini full fungsinya, yang sejauh saya tahu ini sih fungsinya dulu. Development kind-nya, jadi kita pakai manifest ini ya namanya. Kita bisa kasih namanya, kita bisa kasih replika ya. Replika ini sebenarnya terpisah ya teman-teman, tapi si deployment ini dia bisa pakai si replikanya itu. Kan kita coba replikanya 3 tadi ya. Nah itu bisa dicek juga teman-teman di sini ya. Ini sebenarnya berbeda kayaknya teman-teman. Micro K8s kubectl get SR kalau nggak salah, bukan ya, RS replika service. Nah ya replika service. Nah sebenarnya dia kepisah ya teman-teman, beda lagi tuh kayaknya, tapi bisa dipakai oleh si deployment gitu. Tapi ketiga ya. Nah ini app-nya namanya disamakan ya, nggak boleh beda. Terus di sisi kontainer kita bisa ngasih nama, terus kita cari image-nya nih. Nah mungkin kita coba terakhiran nanti ya, kita balikin lagi ke 126 gitu. Kita bisa arahin portnya. Terus ada satu kind lagi yaitu service teman-teman. Service itu ada cluster IP ya, dimana itu di portnya gitu, SPC gitu, get SPC. Nah ini default ya cluster Kubernetes cluster IP. Tipenya itu dia untuk dapat IP di dalam cluster IP-nya teman-teman. Jadi ini IP-nya terpisah ya secara segmen, nggak sama dengan yang di luar atau di node ya teman-teman. Jadi di node itu kita bikin satu IP lagi teman-teman, di dalamnya IP virtual ya, yang dipakai oleh si lingkungan Kubernetes ini. Di sini kita punya beberapa service ini memiliki beberapa type nih teman-teman. Ada MetalLB, itu saya belum nyoba ya, jadi saya belum bisa banyak ngomong-ngomong. Tapi di sini node port ya yang kita pakai untuk uji coba itu untuk mengekspos cluster IP yang di dalam ini tadi teman-teman. Nah ini ya cluster IP. Sebenarnya kan Nginx itu dia di dalam IP ini ya, cuma kita expose keluar menggunakan si node port teman-teman, diekspos keluar gitu. Ini Nginx targetnya, terus kita node portnya nanti buat ke hostnya jadi berapa gitu. Mungkin sebelum itu kita jadi itu aja ya teman-teman. Terus ada port lagi. Port tadi itu adalah dia mengelola kontainer teman-teman. Jadi satu port itu dia bisa mengelola lebih dari satu sebenarnya. Jadi port itu adalah tempat ya, atau sebut tempat, bisa sih kalau disebut tempat ya, dia sebagai tempat kontainer berada gitu. Dan ketika kita bikin replika nih sebenarnya portnya nambah gitu. Lag ya, dong lag. Muncul. Nah ini kan pot ya, jadi dia itu nggak bisa banyak gitu, nggak cuma satu sih, tergantung kita ngereplikanya berapa gitu. 3 ya dia running, jadi dia tempat kontainernya itu berjalan ya teman-teman. Jadi si deployment tuh cuma nggak deployin aja. Untuk ibaratnya itu si deploy itu ngasih barang, ngasih alat gitu, yang ngejalanin itu si pot teman-teman. Nah mungkin itu saja ya untuk deployment. Service tipe node port, terus ada pod. Nah sekarang kita coba nih yang ini ya. Kita ubah aja deh versinya. Nano
deploy .yml gitu, kita ubah ya, kita coba ubah versinya nih jadi 126. Saya lihat di channelnya Mas Adi Diantoro bisa gitu, karena memang si untuk replika itu nggak bisa ya, jadi dia harus ini teman-teman, harus dari si deploy gitu ya, yang bisa ngubah replikanya ini untuk versinya. Kontainernya ya, replika itu kan dia membuat replikaan ya dari kontainer ini. Micro K8s kubectl, apply, terus WinApp ya nama pilihnya ini. Ini udah jalan teman-teman, getpot lagi ya. Nah ini bikin baru lagi nih. Nah ini kita tunggu aja, kita skip. Oke teman-teman, nih sudah masuk ya lognya, dimana dia nge-create kontainer, terus dia ngehapus ini pending, terus dia bikin lagi complete, terus running ya, sudah running dia terminate lagi tuh. Kita cek dulu ya, getpot aja deh, sudah muncul kan. Nah ini udah running ya teman-teman. Sekarang kita coba micro K8s kubectl log, bisa gini ya, atau kita sebut dulu nama potnya. Bisa gini kah? Nggak bisa ya, kalau pakai s, log s, sorry. Nah ini udah jalan lagi, terus kita describe aja ya, salah nih, harusnya ini micro 8s describe pot yang mana, katanya yang ini ya. Nah ini kita cek ya apakah dia bisa berubah versinya. Nah ini udah berubah ya teman-teman. Nah, mungkin untuk video sampai di sini ya. Jadi kita cuma untuk playlist pertama belajar Kubernetes ini cuma sampai di instalasi node-nya ya teman-teman. Terus kita coba bikin deploy. Terus kita bikin akses si kontainernya itu yang ada dalam pod itu keluar, bisa diakses oleh host teman-teman menggunakan menggunakan kind service. Tipenya apa? Tipenya Notepad teman-teman. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.